Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Masih semangat kan hari ini belajar dengan ibu? Semangat, Bu. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas membuat doa. Baik, Bu. Sebelum kita masuki pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Apakah di sini hadir semua? Hadir, Bu. Baiklah. Nah, di sini Ibu harapkan sebelum kalian mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian dapat berpartisipasi aktif di proses pembelajaran ini, dikarenakan ilmu yang kalian dapat berguna bagi masa depan kalian. Baiklah, sebelum kita mempelajari materi ini, adapun indikator pencapaian kompetensi yang kita harapkan, yaitu kalian peserta didik dapat menjelaskan definisi interior kantor. Peserta didik dapat menguraikan macam-macam interior kantor. Peserta didik dapat mengemukakan prosedur penataan interior kantor. Baiklah, kita memasuki materi kita. Adapun pokok pembahasan kita yaitu mengenai definisi interior kantor, macam-macam interior kantor, prosedur penataan interior kantor. Nah, pertama kita akan mempelajari mengenai definisi interior kantor. Siapa di sini yang mengetahui apa itu interior kantor? Kita apakah bisa menjawab? Bisa, Bu. Diperbuat di dalam ruangan kantor untuk memperindah dan menambah kantor. Nah, baiklah, terima kasih atas pendapat Anak Devita. Ibu pertegas lagi bahwa interior kantor adalah segala macam elemen yang mempunyai fungsi untuk mendekorasi ruang kantor guna menciptakan ruangan yang serasi dan enak dipandang, serta ruangan yang menyenangkan, nyaman, dan menyemangati untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, dari sini kalian mengetahui pengertian dari apa itu interior kantor. Ada di sini Ibu ingin bertanya lebih dalam mengenai interior kantor. Di sini menjelaskan bahwa interior kantor adalah segala macam elemen. Di sini Ibu pertegas lagi ya, segala macam elemen. Di sini Ibu ingin bertanya, segala macam elemen itu seperti apa? Adakah yang bisa menjawab? Atau Ibu pilih salah satu? Ibu tunjuk aja kepada anak Teguh, silakan menjawab. Baik, Bu. Saya akan menjawab. Segala macam elemen meliputi ruang, garis, bentuk, warna, tekstur. Itu saja yang saya tahu, Bu. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih Nek Teguh. Nah, yang dibilang itu betul ya, bahwa segala macam elemen itu terdiri dari ruang, garis, bentuk, warna, dan tekstur. Di mana ruang itu merupakan area yang dipergunakan untuk menerapkan interior kantor, garis yang dipergunakan dalam interior kantor untuk membagikan respon emosional, bentuk dapat menjadi daya tarik pengunjung, warna di mana menentukan mood seseorang dalam bekerja, dan terakhir tekstur yang berguna untuk menafsirkan suatu objek yang disampaikan. Nah, dari Ibu jelaskan mengenai interior kantor ini, Ibu harap kalian mengetahui ya secara mendalam mengenai interior kantor. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi macam-macam interior kantor. Nah, di sini Ibu memaparkan gambar beserta penjelasan dari macam-macam di interior kantor. Nah, sebelumnya Ibu bertanya, apakah kalian mengetahui mengenai desain baiklah kantor di sini. Bila tidak ada yang tahu, Ibu akan perjelas. Silakan Nak Devita. Yang pertama, desain minimalis. Kelebihan dari desain ini memang terletak dari tingkat kepraktisannya dan mengaplikasikan bentuk yang sederhana. Dan ini banyak disukai oleh orang-orang yang milenial.
Desain ini dikenali dengan memakai dan membutuhkan 2-3 warna saja dalam sekaligus. Nah, di mana yang dipaparkan teman kalian bahwa desain minimalis itu berciri khas hal yang sederhana ya. Yang kedua, silakan baca Devita. Yang kedua itu ada desain kontemporer. Ini yaitu desain kontemporer biasanya yang hanya menggunakan pilihan dalam satu warna saja, dan pilihan hanya grey atau warna seperti halnya putih dan hitam, atau krim yang lembut dan yang paling penting dan dikenali dengan pilihan warna yang netral. Nah, mengenai pemaparan yang sudah dijelaskan teman kalian pasti mengetahui kan mengenai apa itu desain kontemporer. Dan selanjutnya, yang ketiga, ini macam-macam desain. Kepada anak Teguh silakan baca. 3. Desain klasik. Desain ini biasanya menggunakan warna seperti warna putih klasik dan dipadukan dengan keabu-abuan. Selain kedua warna tadi, ada juga warna lain seperti warna kuning, hijau, dan coklat. Dan semua ini bisa dikombinasikan. Nah, desain selanjutnya. 4. Desain Victoria. Desain ini memang desain yang merupakan produk Eropa. Desain interior kantor gaya Ventura ini dan sering lebih dikenal dengan sebutan nama gaya Victoria. Nah, yang dipaparkan teman kalian bahwa desain Victoria ini di mana desain yang lebih condong kepada gaya Eropa. Desain yang selanjutnya Ibu minta kepada silakan baca ya. Kepada Nak Melvianti. Ya, Bu. Ya, silakan baca. Nomor 5 ya, Bu? Iya. 5. Desain retro. Ketika perusahaan ingin mendesain dan memilih warna seperti shocking cerah seperti orange, merah, dan biru, maka dapat menerapkan gaya desain dari sebuah interior retro. Dan ini juga menjadi alternatif dalam mengembangkan desain retro, karena selain motif geometris yang dikombinasikan dengan desain modern. Nah, dari yang paparan kalian tadi bahwa desain retro itu lebih banyak menggunakan warna-warna yang menonjol ya. Yang selanjutnya silakan baca Melvianti. Selanjutnya itu 6. Desain bohemian. Desain ini identik dengan khas orang-orang kaum Gypsy, yaitu kaum nomaden, yang kita kenal dengan berpindah-pindah, tidak suka menetap dalam satu tempat dan pindah ke tempat lain dengan jangka waktu yang lama. Dan gaya bohemian ini merupakan sebuah tampilan modern dengan dilengkapi koleksi warna lembut dan merupakan wujud kebebasan. Nah, di mana desain bohemian ini merupakan ciri khasnya itu kebebasan ya. Yang selanjutnya kita akan bahas macam-macam desain. Kepada Nak Desi silakan. Adakah Nak Desi di sini? Adakah Nak Desi? Baiklah, bila tidak ada, kepada Anak Teguh silakan baca. Baik, Bu. 7. Desain coastal. Desain yang bergaya coastal ini merupakan interior yang sudah lazim, terkenal dan biasa disebut dengan sebutan nautical dan coastal. Ini identik dengan suasana yang indah, yang berhubungan dengan pasir, ombak, dan matahari, dan ini dipercaya mampu serta memberikan sebuah inspirasi dalam mengerjakan seluruh tugas kantor yang begitu menumpuk dan banyak. Nah, di mana desain coastal ini berhubungan dengan alamnya. Yang selanjutnya silakan baca. 8. Desain elektrik.
Ini yaitu konsep electric style, di mana desain ini tidak mempunyai aturan di dalamnya, dan perusahaan juga bebas berekspresi baik itu menggunakan seperti matte dan nude di dalam yang diinginkan. Nah, bahwa desain elektrik ini di mana desainnya tidak mempunyai aturan ya, di mana itu hanya kebebasan dari yang ingin membuat desainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir kepada Devita silakan perjelas. Yang ke-9, industrial. Desain ini merupakan desain yang baik menggunakan sebuah bahan material yang masing-masing. Dari ciri khas dari desain ini menggunakan dan mengacu penggunaan dinding yang fungsional serta langit-langit yang cukup tinggi. Nah, baik. Jadi desain ini merupakan campuran bahan material yang masih mentah ya, seperti cat dan lain sebagainya. Terakhir, desainnya silakan baca Devita. Yang 10 ada desain Skandinavia. Desain ini menjadi pilihan yang terbaik di dunia. Karena desain ini lebih mengandalkan fungsi dengan gayanya yang khas yaitu ikonik yang menjadi dan membuat banyak disukai. Dan desain ini identik dengan sebuah pencahayaan dengan tampilan dan fungsi taman indoor dan flooring. Nah, di mana yang dipamerkan teman kalian bahwa desain Skandinavia ini merupakan desain yang dipergunakan untuk outdoor dan untuk tampilan indoor juga. Dan selanjutnya, setelah kalian belajar mengenai macam-macam desain, Ibu akan memaparkan video di mana di sini Ibu minta kalian untuk menganalisis dari video tersebut. Nah, baiklah, dari yang video Ibu paparkan, Ibu akan bertanya kepada kalian. Dari video tersebut, benda-benda apa saja yang menjadi pendukung di dalam pembuat interior kantor? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Atau Ibu pilih? Ya, silakan, Melvianti. Ada kursi, meja staf, dan meja rapat, Bu. Ya, betul. Yang dibilang Melvianti itu betul ya, bahwa benda-benda yang menjadi pendukung dalam pembuatan interior kantor yaitu seperti kursi, meja staf, meja resepsionis, meja rapat, rak buku, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Berdasarkan video tersebut, dan kalian sudah mempelajari dari berbagai macam desain interior kantor yang sudah Ibu paparkan sebelumnya, tergolong manakah desain interior kantor yang ada video tersebut ini? Siapa yang bisa menjawab? Atau Ibu pilih salah satu kepada anak Teguh, silakan. Baik Bu, saya akan mencoba menjawab. Menurut saya Bu, interiornya tergolong kontemporer karena di situ hanya warna monokrom yang ditonjolkan. Baik Bu, itu saja yang bisa saya paparkan Bu. Terima kasih Bu.
Ya, terima kasih kepada tanggapan Nak Teguh. Betul ya, bahwa dalam video ini merupakan desain kontemporer, di mana warnanya menggunakan warna monokrom, yaitu seperti warna putih dan krim. Selain itu, pencahayaan merupakan salah satu ciri khas faktor penting dalam desain interior kontemporer ini. Baiklah, yang selanjutnya. Kita lanjutkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penataan interior kantor. Nah, di sini ada 4 prosedur penataan kantor sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan layout. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pembuatan layout, siapa yang bisa menjelaskan cara garis besar itu apa pembuatan layout? Saya, Bu. Ya, silakan pada Nak Desi. Pembuatan layout itu seperti pembuatan tata letak, Bu. Nah, baiklah, terima kasih pada Nak Desi. Betul ya, bahwa pembuatan layout itu yaitu pembuatan tata letak, di mana layout ini berfungsi untuk memastikan setiap sudut ruangan itu berfungsi secara optimal dan memanfaatkan sisi ruangan yang kosong. Nah, selanjutnya yaitu prosedur penataan kantor selanjutnya menjabarkan jenis, proses, serta urutan kerja. Nah, sebelum Ibu menjelaskan cara mendalam lagi, adakah yang mengetahui mengenai menjabarkan jenis, proses, serta urutan kerja? Adakah yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Devita. Menurut saya, bagaimana menjabarkan jenis, proses, serta urutan kerja itu seperti memaparkan apa yang menjadi keinginan kita dalam menerapkan desain interior kantor. Ya, betul ya, yang bilang Devita, di mana kita yang nantinya sebagai pihak perusahaan meminta kepada ahli desain interior kantor untuk menjabarkan secara terperinci mengenai jenis-jenis ruangan yang ada di perusahaan kita. Misalnya ada jenis di ruang pemasaran, di ruang pembuatan produk, dan lain sebagainya. Di mana supaya pihak interior dapat menyesuaikan desainnya dengan jenis pekerjaan yang ada di ruangan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu menentukan letak furnitur. Siapa yang bisa menjelaskan menentukan letak furnitur? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu pilih salah satu. Saya, Bu. Ya, silakan Mirflianti. Cara meletakkan furnitur itu sesuai dengan ruangan, jenis pekerjaan di perusahaan tersebut, Bu. Ya, betul ya. Terima kasih pada Mirflianti bahwa di mana kita harus mengamati terlebih dahulu furnitur apa yang saja dibutuhkan di setiap ruangan, seperti lemari, meja resepsionis, dan lain sebagainya. Dan terakhir, prosedur penataan kantor yaitu menggambar kembali. Nah, di sini sebelum memaparkan cara rinci, siapa yang mengetahui secara garis besar apa itu menggambar kembali? Saya, Bu. Ya, kepada Nak Desi. Menurut saya, menggambar kembali dalam proses peletakan penataan interior kantor itu seperti mensimulasikan bagaimana perancangan desain interior kantor tersebut, Bu. Ya, terima kasih pada Nak Desi. Betul ya, bahwa di mana mensimulasikan. Di mana sebelum kita mulai menerapkan desain seperti apa yang kita inginkan, kita terlebih dahulu membuat animasi atau 3 dimensi, gambar di 3 dimensi seperti gambar sebenarnya, supaya desain tersebut dapat tertata sesuai standar dan prosedur yang berlaku. Baiklah, setelah kalian mempelajari mengenai interior kantor, adapun kesimpulan yang dalam pembelajaran ini yaitu di mana kesimpulannya interior kantor adalah segala macam elemen yang mempunyai fungsi untuk mendekorasi ruang kantor guna menciptakan ruangan serasi dan enak dipandang, serta ruangan yang menyenangkan, nyaman, dan menyemangati untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka untuk menciptakan interior kantor diperlukannya berbagai macam pilihan desain interior kantor yang menjadi pilihan perusahaan di dalam mendesain kantornya. Tetapi dalam mendesain interior kantor haruslah sesuai dengan prosedur serta ketentuan atau standar yang berlaku supaya penyampaian kesan interior dapat tersampai dengan baik. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham mengenai interior kantor? Paham, Apakah Bu? sudah paham? Nah, Ibu. Bu. Nah, baiklah,
waktu menunjukkan bahwa jam pelajaran Ibu sudah habis. Di sini Ibu akan memberi tugas di mana kalian pilih salah satu desain interior kantor yang ingin kalian berikan dan juga contoh gambarnya yang akan Ibu buat di Google Classroom. Dan berdasarkan penilaian pengetahuan cara tes lisan tadi sudah Ibu catat ya, siapa-siapa saja yang menjawab di yang Ibu pertanyakan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup kelas ini, Ibu berharap ya, di pelajaran selanjutnya kalian lebih aktif lagi ya, dan juga lebih menganalisis lagi dan lebih menggali lagi potensi kalian di dalam belajar. Nah, sebelum kita pulang kepada ketua kelas, silakan tutup doanya. Kepada ketua kelas. Apakah masih ada ketua kelas di sini? Bila tidak ada, kepada Nak Devita silakan tutup kelasnya. Baiklah, untuk mengakhiri kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti kelas Ibu. Selamat pagi anak-anak Ibu semuanya.